2020, tahun di mana keyakinan dan rasa kemanusiaan diuji. Tahun di mana hal-hal buruk terjadi. Tetapi pada akhirnya tahun itu berlalu juga, meninggalkan cerita bagi umat manusia. Kita, umat manusia, senantiasa berpegang pada mantra kuat. Badai pasti berlalu. Aku mematikan televisi. Bosan rasanya sendirian di rumah. Suamiku sedang pergi mengurus uang pensiunan kami. Kuputuskan menuju ruang baca. Sayangnya, aku belum membeli buku baru akhir-akhir ini. Jadi, aku asal saja mengambil buku. Kemudian, bergegas ke ruang tamu untuk menikmati cahaya sore yang masuk menembus ventilasi. Bodohnya aku. Aku tidak sengaja mengambil buku yang selama ini kuhindari. Namun, rasanya buku itu memanggil-manggil untuk dibaca. Aku meraba sampul putihnya yang mulai menguning. Ketika aku membuka halamannya, aku dihamparkan angka-angka, data-data, dan keterangan. Angka-angka itu terus berganti. Sekarang sudah tahun 2071. 51 tahun berlalu. Ratapku. Nenek! Suara itu membuyarkan konsentrasiku. Ya Tuhan, bagaimana bisa aku tidak tahu saat cucu-cucuku berhambur masuk. Sudah cuci tangan belum, hayo? Tanyaku sambil mencubit pipi cucu perempuanku, Elysian. Sudah dong, Nek. Kan nenek gak pernah mau dipeluk kalau kita belum cuci tangan. Jawab cucu laki-lakiku, Elisio, sambil merengut. Mereka adalah cucu kembarku yang sekarang berusia 10 tahun. Aku tertawa dan menggandeng mereka masuk. Putri dan menantuku mengikut di belakang. Malam itu, aku habiskan untuk bersenda gurau dengan cucu-cucuku dan menceritakan dongeng tentang pahlawan dan dewa-dewi sambil menonton televisi. Putriku menjelaskan bahwa dia dan suaminya harus tugas keluar kota untuk 2 hari ke depan. Jadi, mereka menitipkan Elysian dan Elisio di rumahku. Nggak apa-apa kok, kebetulan juga ibu bosan di rumah, nggak ada kegiatan. Jawabku. Nenek, nenek, panggil Elysian. Ia berlari-lari ke dapur, disusul adiknya yang menggerutu. Ada apa, sayang? Tanyaku sembari mencicipi masakan yang sedang kubuat. Nek, ada apa di tahun 2020? Kok isinya cuma angka sama grafik? Napasku tercekat. Aku pasti lupa mengembalikan buku itu kemarin. Aku bimbang. Membaca saja sudah membuatku terlarut. Apalagi menceritakan kembali hal itu. Mungkin sulit. Tetapi aku berpantang untuk diam. Karena bagaimanapun juga, kisah itu memiliki banyak pelajaran yang mesti kusampaikan. Akhirnya, aku memutuskan. Sayang, tolong letakkan buku itu di ruang baca. Tunggu nenek di sana. Nanti nenek ceritakan. Oke, Nek. Mereka pun berlarian menuju ruang baca. Aku mencuci tangan dan melepas celemek, lalu menuju ruang baca. Kalian dengerin nenek ya. Nanti kalau ada yang gak paham, langsung tanya aja, oke? Ucapku sambil tersenyum. Siap, Nek. Jawab mereka serempak.
2020 itu bisa dibilang tahun gelap. Rasa kemanusiaan dan keyakinan kita diuji karena ada hal-hal yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ucapku. Apa itu, Nek? Tanya Elisio. Tahun 2020 diawali dengan kebakaran hutan hebat, terutama di Australia. Hewan-hewan seperti koala, rusa, dan masih banyak lagi kehilangan habitatnya. Kebakaran itu membuat daratan Australia jadi tandus dan kering. Tapi gak hanya di Australia, negara-negara lain pun mengalami kebakaran hutan. Di antaranya Amerika Serikat, Indonesia, bahkan hutan Amazon Brasil. Belum selesai kebakaran hutan, sudah disusul dengan isu Perang Dunia Ketiga karena konflik Amerika Serikat dan Iran. Untungnya, hal itu tidak pernah terjadi. Tapi, yang paling mengerikan terjadi kemudian. Suaraku menggantung. Perang, Nek? Elisio melihatku penuh tanda tanya. Bukan, sayang. Tetapi hal kecil yang bahkan kita tidak bisa melihatnya, yaitu virus. Nama virusnya bagus, virus corona. Sayangnya, nama yang indah itu tidak memberi keindahan pada tahun 2020. Virus corona itu apa, Nek? Tanya Elysian. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus itu masih satu keluarga dengan virus flu, SARS, dan MERS. Bisa menyebabkan gangguan pernapasan, pneumonia, bahkan kematian. Dalam penyebarannya, virus itu telah membunuh puluhan ribu orang. Jelasku. Virus itu disebabkan apa, Nek? Tanya Elisio. Terus, kok bisa membunuh banyak orang itu gimana, Nek? Sambung saudarinya. Virus pada mulanya dibawa oleh hewan, terutama hewan liar. Di Wuhan, Cina, ada sebuah pasar yang di dalamnya menjual hewan liar tersebut. Karena hewan tersebut dikonsumsi, maka virus itu masuk ke dalam tubuh manusia. Perihal bagaimana virus itu membunuh banyak orang. Virus itu menular dari manusia ke manusia melalui cairan, misalnya ketika seseorang bersin atau batuk, dan kontak fisik dengan penderita. Ketika virus itu merebak di Cina, banyak perantau yang memutuskan kembali ke negaranya. Tanpa disadari, mereka juga membawa serta virus corona. Waktu itu, keadaannya gimana, Nek? Elysian menatapku dengan intens. Aku berdeham dan mengambil jurnalku di meja baca. Buku yang kalian temukan tadi memiliki beberapa gambaran keadaan masa itu. Grafik yang terus naik dari jumlah pasien positif COVID-19. Kulanjutkan membuka buku lawas itu. Tetapi tidak semuanya terekam di buku ini. Keadaan sosiallah yang paling parah. Imbuhku. Emang kayak gimana itu, Nek? Tanya Elisio. Ingatanku langsung menyeruak. Tetapi aku memutuskan untuk menata dulu emosiku sebelum menceritakan itu ke cucu-cucuku. Virus corona masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020.
Hal itu sontak saja menggemparkan rakyat Indonesia, terutama warga ibu kota. Banyak yang melakukan panic buying, membeli barang dalam jumlah banyak, bahkan terkesan tidak masuk akal. Yang pertama diburu adalah hand sanitizer dan masker, kemudian mulai merambah ke kebutuhan pokok. Hal itu membuat kelangkaan dan menjadikan barang mahal. Bahkan di kota kecil seperti kota ini pun ikut terdampak. Hand sanitizer naik 10 kali lipat. Bahan pokok naik 50-100%. Ketika membeli kebutuhan pokok pun harus dibatasi untuk menghindari kelangkaan yang lebih parah. Awalnya, nenek tidak begitu menyadari perkembangan kasus ini. Tapi, kemudian ada surat edaran online yang menyatakan bahwa sekolah diliburkan dan para pekerja diharapkan bekerja dari rumah. Hal itu sangat mengejutkan nenek. Ditambah kenyataan bahwa di kota ini pun sudah ada yang positif corona. Keadaan sudah segawat itu ketika nenek menyadarinya. Awal minggu ketiga bulan Maret, keadaan belum juga membaik. Panic buying sudah mereda. Tetapi rakyat kecil kebingungan. Waktu itu nenek baru 17 tahun, kelas 2 SMA. Kakek buyut kalian seorang sopir. Sedangkan nenek buyut bekerja di pabrik tahu. Karena kondisi yang mengkhawatirkan, juga imbauan pemerintah untuk berdiam di rumah demi memutus rantai persebaran virus. Jalanan lengang, sepi. Kakek buyut kalian mulanya berusaha agar perekonomian tetap berjalan. Tetapi tidak ada penumpang sama sekali. Tidak ada pemasukan, hanya pengeluaran. Akhirnya, kakek buyut memilih menggarap kebun. Untungnya, nenek buyut kalian masih tetap bisa bekerja, walau tidak setiap hari, karena orderan semakin sepi juga. Suatu kali, sayang, aku mengingat kejadian tahun itu. Aku sedang menyapu teras rumah. Bapak menajamkan arit untuk berkebun dan ibu menjemur pakaian. Aku tidak tahu, rasanya hari itu sangat ramai. Padahal aku yakin hari itu bukan hari Minggu. Aku menyadari bahwa tetanggaku sedang di rumah, mengobrol dari teras ke teras, bahwa mereka diliburkan sementara. Kalian tahu Mbah Joko? Tanyaku mengubah topik. Tahu, Nek. Emang kenapa? Elysian bersemangat menanggapi. Ibunya, seorang pembantu rumah tangga, diliburkan untuk karantina selama 2 minggu. Terus ada juga almarhum Mbah Yanto dan istrinya yang meliburkan diri karena pasar sepi pembeli. Terus Mbah Mar dan Mbah Toyo, kuli angkut, juga meliburkan diri saking sepinya. Ucapku menggambarkan keadaan masa itu. Wah, berarti ngeri banget ya, Nek, kalau sampai pada nggak kerja. Kulihat dari matanya, Elysian sedang membayangkan kejadian itu. Iya, sayang. Tidak bekerja berarti nggak ada uang buat beli beras. Mungkin para pegawai negeri bisa bekerja dari rumah, digaji pemerintah. Tetapi pekerja lepas dan karyawan pabrik kecil nggak bisa. Semakin sepi, uang keluarga juga menipis. Kakek buyut kalian bilang bahwa ini adalah krisis ekonomi keluarga terparah. Kita harus berhemat. Kita makan seadanya, apa yang ada di kebun kita masak.
Tetangga yang lain juga begitu. Suatu kali, nenek pernah ingin seperti teman nenek yang lain, yang di rumah bisa bikin makanan untuk ngisi waktu luang. Nenek membuat camilan dari gandum. Nenek pikir orang tua nenek bakal senang karena nenek bisa masak. Tapi waktu nenek buyut lihat, dia jadi sedih. Katanya nenek menghabiskan persediaan gandum dan gula, padahal gula masih mahal waktu itu. Sejak itu, nenek gak pernah coba-coba masak lagi. Aku menarik napas panjang. Aku masih merasa bersalah sampai sekarang. Aku melanjutkan. April juga masih sama. Bertambah parah. Kasus mencapai 4.000 orang. Libur sekolah diperpanjang. Beberapa kota dibatasi lebih intensif. Kegiatan keagamaan ditiadakan. Perekonomian belum membaik. Untungnya, pemerintah menerapkan gratis listrik selama 3 bulan. Jadi bisa menghemat pengeluaran, terutama untuk rakyat kecil. Juga banyak relawan yang membagi-bagikan masker dan kebutuhan pokok. Itu adalah bentuk kemanusiaan yang paling hebat. Nek, akhirnya gimana? Tanya Elysian. Wabah itu berakhir di musim panas. Kasus makin sedikit dan pasien yang sembuh terus meningkat. Akhirnya wabah corona telah usai dan kehidupan mulai membaik. Nenek kok bisa nggak kena corona gimana? Tanya Elisio. Nenek rajin mencuci tangan. Oh, jadi itu ya alasannya nenek selalu ngingetin kita buat cuci tangan. Elysian menyahut dengan semangat. Iya sayang, timpalku. Selain itu, nenek juga melakukan pembatasan kontak fisik dengan diam di rumah, setidaknya 14 hari. Tetapi karena belajar online diperpanjang, jadi praktis nenek di rumah terus. Lanjutku. Kenapa 14 hari, Nek? Tanya Elisio. Karena masa virus itu berkembang di tubuh manusia selama 14 hari. Kalau dalam 14 hari tidak terjadi gejala, maka bisa dibilang kita sehat. Selain itu, gejala virus corona juga belum tentu tampak. Jadi, misalnya sebenarnya nih, nenek sudah terinfeksi, tapi nenek nggak tahu. Terus selama 14 hari itu, nenek ketemu banyak orang. Nenek sama aja menularkan virus itu ke orang lain. Jadi, karantina 14 hari itu untuk memutus penyebaran virus. Jawabku. Sekarang, giliran nenek yang tanya, apa pelajaran yang kalian dapat? Biar nenek nggak sia-sia cerita. Tanyaku sambil tersenyum kepada mereka. Harus rajin cuci tangan, jangan panic buying, hidup hemat dan sehat. Jawab mereka bersaut-sautan. Iya, kalian benar. Tapi ada satu lagi fakta yang belum nenek sampaikan. Aku menatap mata mereka yang penasaran. Saat adanya virus corona, pabrik-pabrik dihentikan produksinya. Kendaraan tidak banyak yang berlalu lalang. Hal itu memperbaiki bumi kita, membuat langit yang biasanya kelabu jadi biru lagi. Sungai-sungai jadi bersih, polusi udara turun drastis. Mungkin ini adalah cara alam membersihkan dirinya dan cara Tuhan mengingatkan bahwa kita, manusia, adalah makhluk yang senantiasa merusak alam. Aku menarik napas dan melanjutkan. Elisio, tidak ada yang ingin hal itu terulang lagi. Makanya, kita harus sadar dari diri masing-masing. Tidak perlu diingatkan dengan wabah bahwa bumi kita adalah rumah kita yang wajib kita jaga, bukan dirusak. Kalau kita merusak bumi, sama saja merusak diri kita sendiri,
juga makhluk yang hidup lain. Kalian mau kan menjaga bumi kita? Tanyaku. Mau, Nek, jawab mereka serempak. Tapi gimana caranya? Elysian mengajukan pertanyaan. Dengan mengurangi penggunaan sampah plastik, membuang sampah di tempat pembuangan, tidak memburu hewan langka, mendaur ulang barang bekas pakai, dan tidak tamak pada apa yang diberikan alam, agar alam bisa beregenerasi dan terus mencukupi kebutuhan kita. Jawabku. Siap, Nek, sahut mereka. Sana makan dulu, Nenek udah buatin bolu jahe kesukaan kalian, ucapku sambil membelai pipi Elysian dan Elisio. Mereka pun berlarian menuju dapur. Aku tersenyum, meresapi saat-saat bahagia. Aku tidak pernah berharap anak cucuku akan menghadapi krisis yang sama. Aku menggeleng. Tidak, kehidupan akan dan harus lebih baik. Karena pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Ku kembalikan buku jurnal kerak dan melangkah keluar, menikmati hari baik.